Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Pertiwi, dan rekan saya yang bernama Fetri Noviani, Arsita Mutiara, dan juga Sri Hayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi wawancara kami. Saya Putri Pertiwi, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara saya di SDN 5 Talang, Bandar Lampung. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Pada saat pembelajaran di sekolah, guru menyiapkan RPP, silabus, dan juga menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Guru juga menjelaskan KD, KI, dan juga indikator. Kemudian, guru juga mempersiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai dan melihat situasi kondisi peserta didiknya. Saat COVID, tahap perencanaannya masih sama. Namun, pada saat COVID, guru mengadakan diskusi bersama wali murid terlebih dahulu melalui grup WhatsApp untuk menjelaskan perencanaan dan tujuan pembelajarannya saat situasi COVID. Dengan begitu, antara guru dan wali murid dapat bekerja sama memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru ketika mengajar. Pada saat di sekolah ada 3 komponen, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Di pembuka, guru mengkondisikan kelas agar kelas menjadi tenang. Kemudian membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Guru memberikan apresiasi kepada siswa. Kemudian guru mengabsen siswa satu persatu dan guru menginstruksi siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis. Pada saat COVID, materi yang disampaikan oleh guru langsung melalui grup WhatsApp. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran seperti ini, guru menyampaikan materi yang direkam melalui video, kemudian dibagikan, dan biasanya untuk tugas materi yang dikirim berupa foto. Kemudian yang ketiga, pendekatan, strategi, model, atau metode apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pada saat di sekolah, guru menggunakan metode fun learning yang artinya belajar sambil bermain. Karena untuk anak SD kelas 1 sendiri, menggunakan metode fun learning, menurut guru, membuat anak tidak bosan saat belajar, mudah dicerna, dan banyak edukasinya. Kemudian pada saat COVID, yang digunakan adalah metode ceramah yang disampaikan melalui WhatsApp. Guru menjelaskan materi dengan rekaman berupa video atau rekaman suara. Yang keempat, media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru ketika belajar? Pada saat di sekolah, guru menggunakan media alat peraga. Media pembelajarannya yang dipakai tergantung seperti apa pembelajarannya. Seperti halnya bahasa Indonesia. Media yang digunakan bisa murid itu sendiri, seperti contohnya mendeskripsikan diri seperti nama, umur, hobi, dan cita-cita. Kemudian, guru juga menggunakan media korek api dan lidi untuk pembelajaran matematika. Pada saat COVID, media yang digunakan adalah smartphone. Guru memvideokan media pembelajaran dan menjelaskannya ke siswa, kemudian dikirim melalui grup WhatsApp. Kemudian yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Pada saat di sekolah, guru menyampaikan kesimpulan tentang materi yang sudah dijelaskan, kemudian memberikan soal kepada siswa setelah pembelajaran selesai atau sebelum pulang. Kemudian, pada saat 1 minggu sekali, guru memberikan ulangan kepada siswa. Kemudian, evaluasi yang dijalankan ketika COVID sama saja. Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa tentang materi yang sudah dipelajari setiap 1 minggu, kemudian dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Namun, evaluasi yang dijalankan pada saat COVID ini lumayan susah, dikarenakan saat pembelajaran berlangsung, guru tidak langsung mendampingi siswanya, melainkan didampingi oleh orang tuanya. Jadi, banyak siswa yang mendapatkan nilai besar. Kemudian saya akan menjelaskan hasil wawancara saya terhadap peserta didik. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Yang pertama, anak baris di depan kelas untuk masuk ke dalam kelas. Kemudian, duduk dengan posisi siap belajar, berdoa, memberi salam, bernyanyi, menyiapkan buku dan alat tulis. Kemudian, saat COVID, yang dilakukan oleh siswa hanya menyiapkan buku dan alat tulis untuk mengerjakan tugas-tugas yang dikirimkan oleh guru melalui grup WhatsApp. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Pada saat di sekolah, yang dilakukan oleh
siswa, yaitu menulis, menghafal, membaca, menghapus, dan menggambar. Kemudian saat COVID, untuk kegiatan di rumah ialah sama saja seperti menulis, membaca, menghapus, menggambar, menghafal, dan yang ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Pada saat di sekolah, media yang digunakan adalah buku tema dan alat peraga. Kemudian, saat di rumah, media yang digunakan hanyalah smartphone. Keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar? Saat di sekolah, anak merasa senang karena suasana sekolah yang ramai. Anak dapat bermain dengan teman-temannya dan juga bertemu dengan teman-temannya. Kemudian, perasaan anak saat belajar di rumah, anak merasa bosan karena tidak bisa bertemu teman-temannya dan tidak bisa bermain karena keadaan rumah yang sepi. Kelima, tugas apa yang diberikan oleh guru? Ketika di sekolah, siswa diberi tugas membaca seperti halnya guru menyampaikan bacaannya terlebih dahulu di papan tulis, kemudian sang anak mengikutinya. Kemudian saat di rumah, contohnya anak disuruh menghafal surat-surat pendek Al-Quran yang kemudian direkam dan dikirim melalui WhatsApp. Saya Arsita Mutiara, NPM 18160019. Saya akan menjelaskan hasil wawancara saya bersama Ibu Samsuwirtati SPD, guru kelas 1 di SDN 5 Talang, Bandar Lampung. Poin pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Yang pertama, kondisi di saat belajar di sekolah. Guru melakukan apresiasi, absen, materi, letak duduk, berdoa, dan tanya jawab. Yang kedua, kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, yaitu apresiasi, absen, materi, berdoa, dan tanya jawab. Poin kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika belajar. Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah. Guru melakukan persepsi, absen, tanya jawab materi sebelumnya ke siswa, kegiatan sebelum berangkat ke sekolah, menanyakan PR, materi saat berlangsung, guru memancing atau merespon siswa. Kedua, kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, guru menanyakan kabar, absen berupa foto dan nomor absen siswa. Guru menjelaskan materi berupa video agar siswa memahaminya. Jika siswa sudah paham dalam materi yang dijelaskan oleh guru, guru memberikan PR atau pekerjaan rumah. Poin ketiga, pendekatan strategi metode model. Pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah, yaitu guru melakukan model tanya jawab, berkelompok, bermain sambil belajar. Kedua, kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, yaitu guru melakukan video kamera agar siswa memahaminya secara nyata. Poin keempat, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar? Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah, yaitu buku, benda konkret. Yang kedua, kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, yaitu WhatsApp. Poin kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah. Guru melakukan tanya jawab ke siswa tentang materi yang sudah dijelaskan atau diajarkan. Guru juga memberikan tugas harian. Pada saat seminggu sekali, guru memberikan ulangan kepada siswa. Yang kedua, kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19. Guru menanyakan ulangan ke siswa melalui video kamera tentang materi yang dijelaskan. Guru juga memberikan tugas harian kepada siswa melalui foto kamera. Sekarang saya akan menjelaskan hasil wawancara saya bersama siswa bernama Zahwa Tifa Arima, kelas 1 di SDN 34W5. Poin pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah, yaitu siswa melakukan baris berbaris di depan kelas, bernyanyi dan berdoa. Yang kedua, kondisi di saat belajar jarak jauh di masa COVID-19. Siswa hanya mengerjakan tugas atau PR dari guru karena dari pihak sekolah melakukan sekolah biasa seminggu 3 kali. Poin kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah, yaitu
mendengarkan guru menjelaskan materi, dan siswa senang bermain saat belajar. Yang kedua, kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19, siswa dengan serius mengerjakan tugas yang diberikan guru. Poin ketiga, media apa saja yang digunakan pembelajaran berlangsung. Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah. Siswa hanya diberi media buku oleh guru. Sama halnya dengan kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19. Poin keempat, bagaimana perasaannya ketika belajar. Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah. Siswa sangat senang ketika belajar di sekolah karena banyak teman-temannya di kelas. Yang kedua, kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19. Siswa bosan karena harus belajar tiap malam. Poin kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru. Yang pertama, kondisi saat belajar di sekolah. Siswa diberikan tugas mewarnai gambar dan tugas pelajaran lainnya. Sama halnya dengan kondisi saat belajar jarak jauh di masa COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peti Nopiani, NPM 18160052. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara guru. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar saat belajar di sekolah. Guru membuat RPP, program tahunan, dan program semester. Dan kondisi saat pandemi, guru membuat RPJJ, yaitu rencana pembelajaran jarak jauh, dan Promes. Yang kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar saat belajar di sekolah. Guru datang ke kelas, menyapa anak, dan menanyakan kabar, kemudian berdoa, mengabsen siswa. Guru menjelaskan materi yang akan diberikan guru dan mengulang kembali pelajaran yang telah diberikan. Saat di masa pandemi, guru memberi salam dan menyapa siswa melalui handphone. Guru menjelaskan materi melalui video atau gambar. Yang ketiga, pendekatan strategi, metode, model pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar saat belajar di sekolah. Guru melaksanakan pendekatan atau strategi, metode, model sesuai RPP yang telah dibuat dan menggunakan buku, media yang telah disediakan. Pada saat pandemi, guru memberikan medianya melalui foto. Nomor 4, media pembelajaran apa yang dilakukan oleh guru ketika mengajar saat belajar di sekolah, yaitu buku, papan tulis, gambar, dan menggunakan media yang sesuai dengan materi yang telah diberikan. Saat di masa COVID, yaitu handphone, foto-foto soal, buku paket. Nomor 5, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat belajar di sekolah. Guru memberikan soal sesuai materi pembelajaran atau ulangan harian. Saat pandemi, guru memberikan soal-soal atau latihan sesuai materi dengan menggunakan handphone atau mengirimkan foto-foto soal. Selanjutnya, komponen-komponen yang diwawancarai oleh peserta didik. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai saat belajar di sekolah? Sebelum memulai kegiatan, siswa dianjurkan berbaris di depan kelas dan bersalaman dengan guru dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Pada saat masa pandemi, guru dan siswa saling sapa di aplikasi WA dan mengisi absen
lalu mulai pembelajaran. Yang kedua, apa saja yang dilakukan ketika sedang belajar? Saat belajar di sekolah, mendengarkan dan memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru dan mengikuti perintah dari guru. Saat masa pandemi, memperhatikan materi yang telah guru berikan melalui handphone serta memahami dan mengerjakan tugas yang telah guru berikan melalui aplikasi WA dan sebagainya. Nomor 3, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung saat belajar di sekolah, yaitu gambar, buku, papan tulis. Saat pandemi, yaitu handphone dan buku paket. Nomor 4, bagaimana perasaannya ketika belajar? Saat belajar di sekolah, senang dengan mata pelajaran yang disukai dan senang karena belajar dengan teman-teman. Saat pandemi, membosankan dan sangat jenuh. Yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru saat belajar di sekolah? Menggambar, belajar menyanyi, menulis, membaca, berhitung, dan ada banyak lagi saat belajar di sekolah. Tetapi pada saat pandemi cuman bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Iya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hayati, NPM 18160134. Di sini saya akan menjelaskan wawancara dari Sekolah Dasar Negeri 5 Talang, Kota Bandar Lampung. Bagaimana poin pertama, bagaimana tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum belajar. Nah, tahap yang pertama, guru mempersiapkan silabus RPP dan absensi kelas, lalu guru menyiapkan materi untuk siswa, lalu menyampaikan materi tersebut dengan baik dan secara jelas. Saat pandemi ini, wali murid dan guru-guru kelas melakukan komunikasi secara bersama-sama melalui gadget dengan melalui media sosial, grup WhatsApp saja. Poin kedua, bagaimana tahap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Pertama-tama, pembukaan, inti, dan penutup. Saat pembukaan itu seperti memberikan salam, berdoa, memberikan semangat, dan lain sebagainya. Saat kegiatan inti, guru melakukan kegiatan dengan cara siswa mengamati sumber-sumber pembelajaran dan yang akan dipelajarinya tersebut. Lalu siswa akan diberi pertanyaan dari pembelajaran tersebut. Pada saat penutup, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan proses pembelajaran tadi secara berlangsung dan lalu guru memberikan motivasi terhadap anak muridnya. Dan saat pandemi ini, tahap pembelajaran pada saat pandemi ini, tahap pembelajaran yang guru lakukan yaitu memberikan pelajaran KBM berlangsung dilakukan menggunakan berbagai alternatif media sosial online atau daring yang menggunakan WhatsApp group. Yang ketiga, pendekatan model atau strategi yang dilakukan oleh guru yaitu guru mempersiapkan atau menciptakan kondisi siswa di kelas, lalu guru menyampaikan bahan ajarannya itu melalui ceramah atau voice note. Pada saat pandemi ini, guru menggunakan media audio atau berupa video, gambar, dan lain-lain yang dapat menyalurkan pesan saat pembelajaran yang telah dimulai atau berlangsung. Nah, yang poin keempat, media pembelajaran apa saja yang dilakukan oleh guru ketika mengajar. Nah, pada saat pembelajaran berlangsung menggunakan media alat peraga dan gambar-gambar. Pada saat pandemi ini hanya menggunakan media video dan audio saja yang dikirim oleh
guru melalui via WhatsApp group. Nah, yang kelima, bagaimana teknik evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru? Jadi, teknik evaluasi pembelajaran di sekolah itu setiap guru itu harus mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran dan memastikan siswa itu mampu menerima materi-materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Pada saat pandemi, evaluasi pembelajaran dilakukan secara 1 hari sekali, lalu didampingi oleh wali murid atau orang tua. Lalu pada saat wawancara dari siswa, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Nah, yang pertama, kegiatan yang dilakukan pertama mereka berbaris di depan kelas. Lalu pada saat saya wawancara dengan siswa atau murid, yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai? Lalu si siswa menjawab, kegiatan yang dilakukan pertama mereka berbaris di depan kelas, lalu berdoa. Setelah selesai, baru siswa mendengarkan penjelasan dari guru saat pembelajaran akan dimulai. Nah, pada saat pandemi, siswa hanya melakukan pembelajarannya melewati via WhatsApp saja atau yang disebut dengan daring online, dengan cara menyuruh siswa untuk menghafal, bernyanyi, berhitung, dan lain sebagainya. Nah, di poin kedua, apa saja yang dilakukan ketika belajar? Nah, tadi saat pembelajaran berlangsung itu, siswa dapat berdiskusi atau berkelompok untuk memecahkan masalah pada saat pembelajaran berlangsung. Pada saat pandemi ini, siswa hanya bisa melakukan kegiatan pembelajaran di rumah saja. Poin ketiga, media apa saja yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung? Jadi saat pembelajaran di sekolah menggunakan alat peraga, media, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Pada saat pandemi ini hanya menggunakan media audio saja atau voice note dan gambar-gambar video yang dikirim melalui WhatsApp oleh guru. Poin keempat, bagaimana perasaan ketika belajar? Jadi pada saat di sekolah perasaan siswa itu sangat senang karena bisa bertemu dan bertatap muka dengan teman-temannya, lalu bisa bermain dan lain sebagainya. Pada saat pandemi ini siswa merasakan bete atau bosan karena pada saat pembelajarannya dimulai mereka tidak bisa bertemu atau bermain secara langsung, tetapi hanya bisa melewati gadget atau HP saja. Poin yang kelima, tugas apa saja yang diberikan oleh guru? Yang pertama, tugas yang diberikan saat pembelajaran di sekolah itu sangat menyenangkan karena saat mereka kurang paham dalam tugas yang diberikan oleh guru, jadi siswa itu bisa langsung bertanya dan guru bisa langsung menjelaskannya secara real atau jelas. Jadi saat pandemi siswa itu merasa pada saat diberikan tugas oleh guru, siswa terkadang suka ngeluh karena kurang paham dalam penjelasan yang diberikan oleh guru tersebut. Itu. Baik, begitulah hasil wawancara dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.